Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada subuh yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kisah materi tadabbur kisah Qur'ani, yang itu masih membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu surat An-Naml surat 27 ayat 38 dan 40 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan sedikit mengulas ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya, qala al-mala'u, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, maksudnya singgasana Ratu Bilqis, sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman meminta kepada para pembesar-pembesarnya, baik dari kalangan jin waktu itu ataupun manusia, untuk bisa menghadirkan singgasana Bilqis dipindahkan ke tempatnya waktu itu. Kemudian qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Lalu berkatalah ifrit dari golongan jin. Ifrit itu yang cerdik, ya. Ifrit ini ada yang menyebutkan bahwa dia adalah jin yang paling besar, yang dia selalu menemani Nabi Sulaiman. Aku akan datang kepadamu, aku akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, kan raja. Yang namanya raja kan duduk, ya kan? Kata Ifrit, aku bisa membawa singgasana Bilqis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Karena memang dia kuat, Allah berikan kekuatan. Jin-jin Allah berikan kekuatan. Meskipun Bapak Ibu, jin-jin ini mereka juga bertingkat-tingkat level-levelnya, ya. Yang paling kuat nih diantaranya adalah Ifrit. Ini kuat ya, bisa dia memindahkan gunung, mau dia bisa atas izin Allah semuanya kan. Karena dia kuat. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, qawiyyun amin. Dan dia juga dipercaya, ya. Dia nggak berkhianat. Qawiyyun amin. Makanya dulu waktu musim pilpres kan ada Jokowi amin, nah gitu kan. Nah, itu enggak pas, itu lain, jadi nggak sesuai. Nah itu lain pula mungkin singkatan, ya. Sekarang ada juga singkatan amin juga, ya kan. Tapi itu tidak ada hubungannya sama surat ini, gitu ya, ayat ini. Kemudian dilanjutkan lagi, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Lalu disebut lagi, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ada yang menyebut namanya Asif.
Dia ini menghafal dua kitab sekaligus, Taurat dan Zabur. Karena di zaman Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu berfungsi kedua-duanya, Taurat dan Zabur sekalian. Nah, dia hafal dua kitab ini dan dia menguasainya. Lalu dia mengatakan, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Masya Allah. Ibu-ibu bisa berkedip matanya? Oh, berarti masih hidup. Nah, kalau tidak berkedip lagi berarti innalillah. Berkedip sangat cepat sekali ya. Nah, saya berkedip dah. Berapa kecepatan berkedip dibanding kecepatan dari duduk berdiri, kan gitu. Saya bisa mendatangkannya wahai Nabi Sulaiman sebelum matamu berkedip. Qabla ayatadda ilaika tarfuk. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu telah berada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba menguji aku. Apakah aku termasuk bersyukur atau ingkar kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu baik bersyukur, itu bersyukur sama diri sendiri. Baik sama diri sendiri. Baik kembali. Buruk kembali. Sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman mengajak, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan, ada yang menyebutkan ini persaingan antara Ifrit dengan ahli agama yang dia menguasai kitab, yaitu Taurat dan Zabur yang namanya Asif tadi. Ada pun yang mengatakan bukan persaingan, tapi ya siapa yang lebih inilah diminta sama Nabi Sulaiman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari ayat ini, dari ayat 38, 39, 40, ya kan? Kita lihat dari kisah ini betapa jin yang sangat kuat itu kalah lebih cepat dari Asif ini. Dia manusia biasa, cuman dia memahami agama dalam. Ada yang mengatakan dia ini sekretaris Nabi Sulaiman, ya, tukang tulisnya. Tapi ada yang mengatakan memang dia ahli di agama, yaitu dia menguasai Taurat dan Zabur. Dia waktu itu Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, lalu meminta kepada Allah, kemudian segera Allah kabulkannya. Nah, disinilah para ulama mengatakan pula bahwa kecepatan, ya, malaikat lebih cepat daripada jin. Kalau jin tadi kan ifrit murni, dia yang memindahkan. Tapi kalau dari Asif ini bukan dari dia, bukan dari jin, tapi bantuan malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk memindahkan singgasana Bilqis karena permintaan dari Asif tadi. Maka Bapak Ibu, oleh para ulama dikatakan bahwa kecepatan malaikat itu jauh lebih cepat daripada jin. Kegoiban malaikat itu jauh lebih goib daripada jin. Maka kalau jin masih bisa kita rasakan keberadaannya, ya nggak Bu? Ibu-ibu pernah di apa-apain sama jin? Tidak pernah ya? Sama jin tidak pernah ya? Tapi kalau lihat celana jin sering. Kata para ulama begitu. Kegoiban malaikat itu jauh lebih goib daripada jin. Kalau malaikat nggak bisa dirasa, tapi kalau jin kadang masih bisa dirasa. Kemudian kalau malaikat dengan jin jauh lebih cepat, kecepatan malaikat daripada jin. Makanya jin pun takut sama malaikat ya. Masya Allah, begitu hebatnya ciptaan Allah yang kita tidak paham, Ibu ya. Bagaimana apa makan mereka ya? Kayak jin itu kan makannya apa? Kalau jin-jin beriman makannya tulang, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama kita ambil, yang pertama kata ulama dari kitab kita ini, bahwa keunggulan ilmu atas kekuatan fisik.
Lebih unggul ilmu daripada fisik yang kuat. Saya dulu waktu kuliah sama dosen saya dibilang, orang tuh cuma dua. Kalau ndak otot, otak. Nah, gitu katanya. Kalau ndak otak, otot. Otot. Otot tuh nih ya, push up, sit up, rolling, merayap gitu ya. Dilatihnya ototnya, kuat yang ngangkat barang. Orang tuh kalau ndak otak ya otot. Atau kedua-duanya, tapi dua-duanya jarang dipakai. Satu-satu biasanya. Sekolah enggak, belajar enggak paham-paham juga, tapi ototnya kuat. Suruhlah dia bagian-bagian depan, bagian belakangnya nih. Tapi anak dia memang ototnya jarang dilatihnya, tapi otaknya main. Berpikir ya, berarti otaknya. Dari dua ini, kalau misalnya Bapak Ibu nak secara duniawi sajalah, ya, ini sebenarnya poinnya bukan mentah-mentah ini sebenarnya, tapi lebih daripada itu. Tapi saya mengajak dulu kita berpikir secara hitungan-hitungan ekonomis misalnya gitu. Kalau orang membayar, manusia menganggap mana lebih mahal, kalaupun dibayar ya, hitungan duniawinya dulu kita bilang, mana lebih mahal, otot, harga otot atau otak? Otak. Ya kan? Kalau orang dia otot gitu kan, itu kadang dari lahir besar. Memang dari lahir bapaknya mantan Tarzan misalnya kan, kuat fisiknya misalnya kan. Anaknya ngikut ya kan, lari kuat, ini kuat, ngangkat kuat, ini kuat. Tapi ya begitulah. Dan kemudian kalau otot pun Bapak Ibu bukan berarti menyamakan. Di binatang pun ada. Ya kan? Berapa kuat kerbau ngangkat barang, ya kan? Kalau kuatnya kuda ngangkat, kenapa? Otot, dia nggak ada otaknya. Ya kan? Fisiknya diandalkan, ya kan? Tapi kalau otak nih memang di manusia, akalnya dilatih, itu akalnya diajarin, itu dikasih tahu dia ilmu. Maka kata ulama, betapa lebih mahalnya ilmu dibanding kekuatan fisik. Mahalnya ilmu dibanding dalam peradaban misalnya Bapak Ibu. Ada dulu kita kenal dengan istilah, dengan penyebutan Mongol, tentara barbar. Mereka fisiknya sangat kuat. Kalau mereka masuk ke satu negeri, habis negeri itu dibantai sama mereka. Anak kecil, perempuan, laki-laki, kampung, masyarakat, habis semua. Karena mereka sangat kuat fisik tentara Mongol ini, tentara Genghis Khan zaman dulu. Tapi hari ini peradaban mereka hilang, tidak ada lagi. Kenapa? Karena pakar-pakar sejarah, mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka, habis itu lenyap mereka dari peradaban udah. Kenapa? Karena ininya nggak kuat, nggak kuat, nggak bermain. Nah, kita orang Minang nih Bapak Ibu, ininya lumayan. Makanya kata Pak Soekarno, kalau ingin tahu mengambil pelajaran, kalau cerdik-cerdiknya, pintar-pintarnya, akhirnya orang Minang. Makanya mungkin ya, Allahu alam, daerah Minangkabau ini sampai hari ini unik ya. Di dunia paling unik, saya pernah belajar sekilas, paling unik Minangkabau ini lah ya. Kemudian sampai orang-orang Jepang itu datang ke sini belajar, memperhatikan selama 2 tahun profesor siapa tuh, lahir buku deh. Termasuk juga di sini Bapak Ibu, ya mungkin salah satunya itulah masalah ekonomi. Kita di sini kan masih pribumi yang megang ya. Kalau negeri-negeri lain mana lagi? Ya kan? Kayak swalayan tuh yang besar-besar tuh di mana-mana udah masuk sekarang, mematikan ekonomi masyarakat sekitar. Di sini bisa, enggak. Yang ada Budiman ya. Nggak ada yang lain masuk sini. Orang-orang awak semua. Nah, yang betul. Nah, ini dia. Oke, tokoh-tokoh nasional kan orang Minang banyak sekali. Ya kan, wakil aja. Kalau presiden mungkin dari Jawa ya kan, maklum juga. Karena masyarakat Indonesia ini paling banyak masyarakat Jawa, tentu cukup pengaruh, itu maklum. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta, ya kan.
Nah, cuman setelah itu enggak lagi. Nah, jadi poinnya adalah bahwa keunggulan ilmu atas kekuatan fisik. Betapa mahalnya olahan otak daripada olahan otot. Kemudian kalau olahan otaknya sampai mati, kalau olahan otot enggak Bapak Ibu, dia cuma sampai umur berapa? 40, 45 udah mulai terkinsor. Goyang-goyangnya. Ya, kuat. Tapi kalau otak enggak, dipakai sampai mati. Nah, di kisah ini betapa Ifrit, ya kan? Dia tidak terdidik, tidak paham agama, tidak berilmu sebagaimana berilmunya yang Asif tadi. Ya kan? Kata dia, saya bisa mendatangkan kepadamu wahai Nabi Sulaiman. Ya, qala, kata Allah Subhanahu wa taala, indahu qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, dari kitab Allah waktu itu zamannya. Dia menguasai. Kata dia, saya bisa mendatangkan kepadamu sebelum matamu berkedip. Sementara Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Mana lebih cepat? Berkedip. Berarti unggul ya. Indahu ilmu minal kitab. Berarti lebih unggullah orang yang mereka punya ilmu. Ifrit enggak. Ifrit cuma punya kekuatan karena dia jin. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita selami ya, kita pelajari sedikit bagaimana dunia jin, itu kadang-kadang memang iri-iri juga kita. Tapi masing-masing ada kelebihan. Dari semua total kelebihan tetaplah manusia lebih mulia, lebih tinggi daripada jin. Karena manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan, dari jin tidak ada nabi, dari manusia ada nabi. Cuman jin mereka punya ulama, sebagaimana kita punya ulama. Nah, cuman memang mereka Allah beri banyak kelebihan, bisa terbang, bisa mengangkat sesuatu, gitu kan? Mereka tidak nampak sama kita, mereka bisa lihat kita tidak bisa lihat mereka, ya kan? Kalau sekilas-sekilas kan, tidak adil nih, gitu kan? Makanya kita nih kalau buka baju, kamar mandi kan diperintahkan sama Nabi doa, Bismillah, minimal baca Bismillah. Nah, kalau Bismillah itu kata Nabi satu pembatas mata jin dengan aurat kita itu Bismillah. Bismillah. Kalau kita sesama kita, pembatas kita ya tembok, pakai Bismillah mana mempan, ya kan Bu? Kita misalnya depan orang gitu kan, Bismillah, mana bisa? Harus pakai tembok nutup aurat kita. Tapi kalau jin, tembok tidak mempan, dia bisa lewat tembok tuh kan. Tapi dia pakai Bismillah. Karena apa? Dia bisa melihat kita. Kita nggak bisa lihat. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ilmu itu lebih mendominasi daripada fisik. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, memang kita lebihkan mereka di ilmu, biar mereka mulia, Maka kalau nanti kita rinci, tentu dibagi dua lagi, mana ilmu yang lebih layak kan? Ilmu agama sama ilmu dunia, ilmu fardu ain sama ilmu fardu kifayah. Makanya ilmu fardu kifayah saja itu kalau dipelajari bisa membuat orang mulia ya. Dia lebih hebat bertukang dibanding nggak bertukang, pandai bertukang kan lebih mulia. Dia tahu mengobati orang yang sakit sama yang enggak lebih mulia, pandai mengobati orang sakit. Karena ilmu mendatangkan kemuliaan, ya kan? Ilmu mendatangkan kemuliaan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, cari ilmu. Ya. Adapun perkataan misalnya utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina, itu bukan hadis Nabi, itu motivasi biasa saja. Ada yang bilang hadis Nabi itu bukan. Betapa ilmu itu sangat mahal, kemana pun dicari, minal mahdi ila lahdi, dari ayunan, berarti masih kecil baru masih diayun-ayun, sampai masuk kuburan. Minal mahdi ila lahad,
sampai masuk liang lahat. Liang lahat tuh yang samping tuh kan. Kalau tengah namanya syak. Ibu, bapak, kalau dikuburkan nanti dikasih lubang di samping namanya lahat. Kalau dikasih lubang di tengah namanya apa? Syak. Mana yang lebih afdol, lahat apa syak? Lahat. Makanya orang pakai lahat, sistem lubang orang meninggal. Tapi kalau pakai syak boleh juga, ya. Tapi di tempat kita nih ada juga yang pakai syak beberapa, ya nggak masalah. Nah, jadi sama poin pertama itu ya, Bu ya, Pak ya. Betapa ilmu itu lebih tinggi daripada fisik, gitu. Kalau fisik olahannya tidak banyak, Bu, bentar aja. Latih-latih aja dia sebulan, nanti lama-lama pandai tuh, kuat fisiknya. Ya, tapi kalau ilmu enggak, butuh waktu lama, biaya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah." Ya, belajar ilmu itu tidak akan didapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama kata beliau, ya, kalau tidak salah saya urutan-urutannya Bapak Ibu ya. Yang pertama kata Imam Syafi'i dari yang 6 hal itu adalah al-hirsu, ketamakan, al-ijtihadu, kesungguhan, az-zakat, kecerdasan. Habis itu kata beliau al-mal, harta. Kemudian tulaz zaman, waktu yang panjang. Wa suhbatul ustaz, dekat dengan guru. Dan 6 ya, Bu ya. Ada 6. Dekat dengan guru, tamak dengan ilmu, sungguh-sungguh belajar. Nah, bedanya al-hirsu sama al-ijtihad itu, kalau al-hirsu memang tamak belajar, tapi kalau ijtihad itu dia lebih kepada memang diamalkan sama dia. Setelah dipelajari, diamalkan. Nah, kemudian kecerdasan, habis itu dirhamun, punya harta, kemudian waktu yang panjang tulaz zaman, dan sohbatul ustaz, dekat dengan guru. Anak-anak kita sekarang kenapa nggak lebih berkah? Karena nggak dekat dengan guru. Dia cuma dekatnya sama Zoom. Salah itu sebenarnya. Jauh dari guru dia. Zoom benda mati. Kalau guru kan bisa mendidik. Makanya anak-anak kita dekatkan dengan guru. Dia nggak bisa dekat dengan guru kalau dia nggak menghargai guru. Sekarang orang kurang menghargai guru kan. Orang tua kurang menghargai guru. Anak kurang menghargai guru. Tidak beradab dengan guru. Apa keberkahan tidak ada, hilang, dicabut Allah. Jadi 6 hal tadi itu, Bu, kalau untuk ilmu. Tapi kalau otot tidak banyak-banyak kan ya, sering lari, sering sit up, sering put up, angkat-angkat, nah itu pandai, kuat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, tingginya martabat ilmu dan ulama. Tingginya martabat ilmu dan ulama. Dalam hal ini, si Asif ini dikategorikan dia berilmu dan dia ulama. Makanya derajatnya Allah tinggikan. Makanya Allah katakan dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Dalam hadis kata Nabi, wa inna fadl alim 'ala al-'abid kafadl qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti perbandingan bulan di malam bulan purnama dari bintang-bintang yang lain. Jadi betul-betul dimuliakan orang-orang yang mereka berilmu, bahkan mengalahkan ahli ibadah yang dia tidak berilmu dibanding dengan orang berilmu tapi dia nggak pula begitu ahli ibadah. Tentunya yang wajib-wajib minimal itu dilakukan kan.
Makanya Bapak Ibu jamaah, ada salah satu perkataan, kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab, ya, meninggalnya 1000 ahli ibadah dengan meninggalnya satu ahli ilmu itu lebih menyenangkan setan dengan matinya seorang ahli ilmu daripada 1000 ahli ibadah. Nah, jadi bandingannya begitu. Makanya ulama itu utama. Dan ulama ada pewaris para nabi. Jadi Bapak Ibu, warisan yang paling mahal warisan nabi. Sekali waktu pernah Abu Hurairah pergi ke pasar Madinah. Kata Abu Hurairah, wahai kaum-kaum semua, wahai manusia, siapa yang ingin mendapatkan warisan nabi datang ke masjid. Ramai orang datang ke masjid. Rupanya Nabi lagi berceramah, bersabda, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang, wahai Abu Hurairah, Anda mengatakan Nabi bagi warisan, mana warisan tidak ada? Itulah dia. Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi, Bapak Ibu, kata Abu Hurairah, ya kan? Ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham harta, tapi para nabi mewariskan ilmu. Makanya diambil, itu warisan paling mahal, ilmu itu. Anak ditinggalkan harta yang banyak, tidak berilmu, tapi anak ditinggalkan oleh orang tua dengan penuh dengan ilmu, itu lebih mahal mana? Ilmu kan? Tapi kenapa orang tua tidak memperbanyak itu? Lebih memperbanyak harta. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, mana lebih mulia, ilmu atau harta? Ilmu lah. Kalau ilmu dia menjaga Anda. Kalau harta, Anda yang menjaganya. Kalau ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta itu warisan Bang Fir'aun sama Bang Korun. Fir'aun sama Korun. Bukan, salah juga. Ulama, sahabat, banyak kaya-kaya juga. Abdurrahman bin Auf tuh kayanya berapa ya? Dia meninggal aja, ketika bagi warisannya, emas aja nih, belum yang lain. Itu dikapak-kapak emasnya, biar bisa dibagi. Saking banyaknya emasnya. Tapi dia ahli ilmu, dia ahli ibadah, dia ulama, dia dijamin masuk surga. Ini kita ilmu ndak, harta ndak, sholat ndak, apalagi yang mau diandalkan di dunia susah, di hari kiamat apalagi. Kalau jadi orang itu jangan ndak di sini ndak di situ. Kalau sekalian aja banyak duit, kufurlah sekalian, nikmatlah di dunia ini. Habis itu tinggal masuk neraka kan jelas. Atau sekalian aja akhirat aja, tidak banyak harta tidak masalah, sekalian masuk surga. Atau kedua-duanya mantap juga, tapi ya itulah, tetap kursi akhir nomor 1. Itu pilihan dari Allah. Allah kasih kaya, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah juga kan. Nggak ada yang mau dibanggakan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tingginya martabat ilmu. Apalagi ilmu yang terkait dengan Quran. Kalau di kita nih, di zaman kita. Kalau zaman dulu kan Taurat, Zabur. Nah, kalau zaman kita ini Quran, ini ilmu yang paling tinggi. Tapi kenapa harus dilari dia semua? Tidak mau dia belajar ilmu Al-Quran. Dipikirnya Quran ini isinya dikit. Sebagaimana agama lain memang isinya dikit. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam tuh di masjid aja, wah salah orang nih. Bagian kecil, sekian persen, 1-2% yang di masjid ini cuma Bapak Ibu. Islam itu lebih banyak di luar masjid. Islam itu lebih banyak di luar masjid. Karena Islam itu agama yang mengatur kehidupan 1x24 jam per detik, bukan per menit lagi. Kalau ada yang mengatakan Islam yang penting ke masjid aja, itu mungkin agama lain yang dimaksud sama dia. Kalau agama lain, dia nggak ada yang membahas dunia. Aturan-aturan dunia mana ada? Sedikit aja.
Yang penting beriman dah gitu ya deh. Kalau kita, oh ngeri pembahasan. Nggak habis materi. Materi itu habis umur Bapak Ibu. Nggak selesai lagi bahas Islamnya. Saking luasnya agama ini. Betapa agama ini semua dikomentarinya. Karena lengkap. Lengkap. Sesuatu yang dijadikan apa namanya referensi kehidupan itu yang lengkap. Karena hidup itu kan 24 jam. Ya Islam ini cuma. Makanya saya pernah cerita, ada orang masuk Islam karena dia pakar ilmu UMKM, apa usaha mikro kecil menengah tuh, dia bisa menaikkan ekonomi masyarakat dengan keilmuan dia yang sangat detail. Karena dilihatnya Islam sangat detail, masuk Islam deh. Karena kedetailan Islam dia takjub dengan Islam. Ini nggak mungkin manusia yang buat ini, karena sangat detailnya peraturannya. Sampai peraturan warisan aja kita nggak sanggup kebagiannya mempraktekannya. Belajarnya sehari bisa, mempraktekannya susah. Ada tempat lain kayak gitu. Di negara kita kan nggak ada hukumnya. Di agama lain nggak ada. Islam aja detail. Cuma kita menganggap agama Islam ini kayak agama lain yang nggak detail. Detail sekali, Pak Ibu. Maka kalau ada yang mengatakan yang penting di masjid aja agama itu, ini mungkin dipikirnya yang bukan agama Islam nih kayaknya. Kalau agama selain Islam betul, yang penting kan tempat ibadah aja udah selesai. Setelah itu tidak ada. Kalau Islam tidak, semua diatur. Berpakaian, cara berpakaian perempuannya, laki-laki ketika ibadah bagaimana, semua yang dibahas. Pakai sendal makan, pakai baju, buka baju, nyisir rambut aja dibahas. Ada. Nabi itu gimana Bu kalau nyisir rambut? Tayamun fitana'ulihi wa tarajjulihi. Kalau nyisir rambut kanan dia dulu. Kalau pakai sendal kanan dia dulu. Kalau bercermin baca doa. Ya kan? Betul. Ada nggak yang kayak gitu? Mana ada? Jadi tidak cukup umur belajarnya. Nah, cuman itulah berapa yang sudah dipelajari. Nanti di hari kiamat derajat seseorang tergantung pula berapa ilmunya dan berapa ilmu yang sudah diamalkannya. Jadi gitu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir. Nabi Sulaiman tidak tertipu dengan kerajaannya. Nabi Sulaiman tidak tertipu dengan kerajaannya. Coba bayangkan, kita sudah bahas sebelumnya. Nabi Sulaiman punya pasukan 4 macam. Manusia, jin, binatang buas, burung-burung. Itu kalau dikumpulkan, dibariskan, itu berapa farsah kemarin tuh? Kalau dihitung kilo, 800 kilometer kata ulama. Bayangkan, kalah tentara Ukraina, Rusia kalau digabung dulu, yang perang-perang sekarang, NATO kalah tuh. Apa kehebatannya? Bukan manusianya, jin juga. Belum kekuatan jinnya lagi kan. Jin itu bisa nyelinap deh. Lebih cepat mungkin lagi daripada nuklir Korea Utara mungkin kan. Jauh pembahasannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa pula hadir langsung singgah depan dia. Mana tahajud tuh, Bu. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini pemberian Tuhanku, karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Memujiku, memuji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamaah, poin yang ketiga nih, jangan tertipu dengan nikmat. Kita dikasih Allah nikmat banyak. Sesuatu yang kita dapatkan itu nikmat. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keturunan, nikmat jabatan. Apalah banyak sekali yang Allah berikan. Cuman kita kan jarang mengulang. Itu aja masalahnya. Dia harus diulang Bapak Ibu. Dulu saya makannya susah. Sekarang
masih susah juga. Karena banyak penyakit. Bukan begitu. Dulu makan susah, cari makannya susah. Sekarang mobil ada, ruko ada. Coba kalau saya dikembalikan lagi sama Allah seperti dulu, betapa sengsaranya. Habis syukur jadinya. Diingat dia yang lalu itu. Jangan lupa. Kita kadang lupa ya. Makanya banyak orang-orang kaya saya lihat itu kan. Dia nggak merasakan lagi nikmat apa yang dimilikinya. Nggak ada prestasi bagi dia. Dia sudah begini-begini tapi kurang aja. Dicabut sama Allah. Kenapa? Nggak bersyukur. Bagi orang punya mobil jelek saja, itu luar biasa senangnya. Dia mobilnya udah mahal, nggak senang juga. Kenapa? Dia nggak bersyukur. Gak dianggapnya itu satu hal yang besar pemberian Tuhan kepadanya. Dianggapnya itu kepintaran dia, itu biasalah katanya. Gak boleh begitu, gitu. Gak bahagia. Gitu. Nabi Sulaiman di poin yang lain, dia tidak merasa angkuh pula dengan apa yang dimiliki. Nah orang kan enggak. Ketika dia sendiri, dia nggak merasa bersyukur. Ketika di hadapan orang dinampakkannya sombongnya. Punya ini apa kalian? Apa kalian? Nampaknya gayanya. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Atau dia nggak merendahkan orang lain mungkin karena bagi dia nanti dia diejek. Karena sekarang orang kan suka membuli orang. Takut jadi orang-orang kaya sekarang. Pejabat-pejabat takut. Pada baik semua sekarang. Ya kan? Pada baik semua. Nah, tapi dia sama Allah tidak ada. Sama Allah dia lupa. Dia nggak meningkatkan ibadahnya. Padahal Bapak Ibu ya, yang namanya syukur kan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Syukur kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 3 rukun syukur. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Kalau kita bilang berasal dari kita, kemampuan kita, kehebatan kita, ini nggak bersyukur, kufur berarti. 2, memuji Allah atas nikmat tersebut. Alhamdulillah, berarti hati, lisan. 3, meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dan ketaatan kepada Allah. 3 berarti anggota badan. Karena syukur itu mencakup 3 hal Bapak Ibu. Syukur mencakup 3 hal. Bukan hanya hati, bukan hanya lisan, tapi juga anggota badan. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisan. Syukur itu harus dijalani dengan hati dan lisan. Wal jawari, begitu pula anggota badan. 3. Maka kalau orang dia bersyukur, dia mesti rajin ibadah. Kalau dia nggak bersyukur, nanti dia tidak rajin beribadah. Makanya ada ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah azza wa jalla fahiya baliyah. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu minallah azza wa jalla. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu musibah. Bukan nikmat lagi. Setiap nikmat yang harusnya dia bisa membuat dekat dengan Allah, tapi nggak dekat, maka itu musibah. Bapak Ibu, dulu tidak ada harta, kemudian banyak harta, tapi makin jauh, musibah. Berhenti aja lagi. Kalau mau lanjut, taat. Kalau enggak, musibah nanti. Karena setiap orang ada akhirnya. Setiap kita ada akhirnya, Bu. Ibu, nih udah mulai akhir. Nah, udah mulai. Nah, berarti itulah. Setiap orang ada akhir. Sekarang dikumpulkannya, tidak dekat. Musibah. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha melatih diri untuk bersyukur dari yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil-kecil saja kita tidak syukuri, Bu, maka yang besar kita nggak akan mensyukurinya. Karena ada satu perkataan hadis ya, Nabi bersabda,
Man lam yashkur al-qalila lam yashkur al-kathira. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan pandai pula mensyukuri yang banyak. Nah, kita jadi orang yang bersyukur. Nabi Sulaiman dalam hal ini beliau bersyukur. Diuji sama Allah. Ashkur al-akfur. Saya ada Bapak Ibu jamaah ya, dia punya hotel. Dulu dia biasa hidupnya, kemudian sekarang punya hotel. Ya guest house lah, nggak hotel apa kali guest house. Biasa penginapan. 203, tapi mantap, bagus. Saya kalau kemana, setiap ke situ, ke daerah situ, saya nginap situ, gratis. Itu dibuatnya di kamar-kamar itu, hadza min fadli rabbi, wes. Terini saya dibuatnya, wah, Masya Allah, bersyukur Bapak nanti. Dibuatnya kaligrafi, setiap hotel, kamar hotel itu, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku, ini karunia Allah, ini karunia Allah. Bukan kehebatan saya. Makanya tadi kita katakan, orang yang dia bersyukur, dia mesti rajin beribadah. Karena perintah, kalau syukur ibadah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, ayat 1, 2, dan ayat 123. 123 berarti ya. Ayat 123, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu kondisi waktu itu lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Kita lemah. Nabi perang Badar, waktu itu kan kondisinya melemah. Niatnya kan tidak perang kalau tidak salah waktu itu. Berhadapan dengan musuh 1000, dia 300 sekian. 13 atau 14. Kondisi lemah. Dimenangkan sama Allah. Makanya bersyukur. Bertakwa kepada Allah, bersyukur. Kita pernah lemah, miskin, susah, Allah angkat. Berarti kan mirip nih dengan perang Badar, lemah, dimenangkan, miskin, dikayakan. Maka perintah Allah apa? Wattaqullah fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwa kepada Allah supaya kamu bersyukur, Jadi orang yang bertakwa itu bersyukur. Berarti kalau orang bersyukur, dia berarti takwa, rajin ibadah. Bersyukur, sholat nana, bersyukur. Apa enggak jadi musibah harta jadinya? Makanya kaidahnya gitu, Bapak Ibu. Siap mau dikasih Allah harta banyak, siap, taat. Kalau enggak taat, musibah, gitu aja. Soalnya enggak usah kayak, enggak usah banyak-banyak nikmat, musibah nanti. Karena nikmat banyak, suruhnya syukur. Musibah banyak, suruhnya sabar, gitu ya tuh. Kalau susah sabar, kalau senang-senang syukur. Berat syukur Bu daripada sabar. Orang banyak bisa bersabar. Orang udah susah semua balik sama Allah ya. Kalau lagi enak-enak, lupa deh sama Allah. Lihat orangnya gini deh. Bininya gini tangannya. Pakai banyak apa sih? Bajunya yang paling mahal sendiri. Itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat kalau tidak disyukuri dia jadi musibah. Kalau orang paham bagaimana peringatan-peringatan dari Allah ini, mesti orang ini Bapak Ibu segera dia ke Allah, ya, tidak ditunda-tunda lagi. Dia segera menyadari dirinya. Jangan dia menyangka dia yang hebat sendiri. Itu Allah kasih semua itu. Kalau ditanya dia pun mengakuinya. Cuman malas dia bertindak, malas ngaji, malas belajar agama, malas mempraktekkan agama. Dia rajinnya cuman ngitung aja kalkulator, nota. Rajin dia tuh. Sampai sore istirahat, besok pagi buka toko lagi. Begitu sampai sore, mati. Menyesal. Ada kayak gitu Bu?
Di padang luarnya kayak gitu. Banyak. Mudah-mudahan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Coba yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak ada apa-apanya kita nih Bapak Ibu ketimbang Nabi Sulaiman. Dia raja. Raja ada yang miskin? Nggak ada. Kaya. Bahkan ada pakar ekonomi, saya pernah lihat, kalau mau jadi orang kaya, ada beberapa solusi. Pertama, jadi pejabat. Dua, mantan anak orang kaya. Kalau mau jadi kaya, satu, pejabat. Dua, anak orang kaya. Tiga, nikah sama janda kaya. Itu katanya. Empat, yaitu berbisnis kalau mau kaya. Jadi kalau jadi PNS nggak kaya berarti. Yang kaya ini cuma jadi pedagang kelas satunya. Ada pejabat miskin? Nggak ada. Jadi Nabi Sulaiman nih dia raja, kan kaya nih. Dia raja pula lagi. Dan dia nabi pula lagi. Masya Allah. Kemudian dia kerajaannya tidak ada sebelum dan setelah yang seperti dia. Ada Indonesia punya pasukan jin? Tidak ada. Ada Indonesia punya pasukan dari binatang? Tidak ada. Nabi Sulaiman ada. Ya, ada yang bisa mengalahkan kenikmatan yang Allah berikan ke Nabi Sulaiman? Tidak ada. Dia bisa ngomong sama hewan. Bisa memaksa hewan-hewan untuk bergerak atas perintahnya. Menangkap jin-jin. Nabi Muhammad aja enggak. Nabi Muhammad pernah menangkap jin di Masjid Nabawi. Dalam riwayat itu saya baca, setelah itu dilepaskan sama Nabi. Karena Nabi ingat doa Nabi Sulaiman, bahwa yang menguasai jin cuma beliau aja, yang lain tidak, dilepaskan lagi sama Nabi. Jadi Bapak Ibu, Nabi Sulaiman ini dari sisi apapun nikmatnya, Masya Allah. Kerajaan, dia raja. Tentara 4 macam. Dia bisa mengendalikan angin. Dia bisa mengendalikan jin. Jin-jin di laut ditangkapnya bisa. Dulu enggak. Habis itu tunduk semua, Allah perintahkan tunduk semua. Awalnya belum. Nah, istrinya aja 100. Coba Nabi Sulaiman Bu. Tapi Nabi Sulaiman. Tapi dia bersyukur. Ini baru Grand Max baru udah lupa ya sama Allah. Baru Kijang Krista lupa ya sama Allah. Baru toko utang riba udah lupa ya sama Allah. Ayah tidak bisa kalau kayak gitu. Nabi Sulaiman tuh ya dari manapun ya, raja iya, kaya iya, pasukan 4 macam. Ini baru punya karyawan 5 orang udah kayak raja kayaknya. Nyuruh sana nyuruh sini, baru itu udah sombong. Anda boleh kita begitu. Kalau bisa, kalau kata orang-orang umumnya kan, kita ini makin punya kelebihan tuh makin menunduk begitu. Mau punya ilmu, mau punya harta, mau punya jabatan. Semua orang tahu falsafah itu. Ibarat apa Bu? Padi gitu kan. Makin berisi, makin tunduk kan gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Ya, 3 poin dari ayat ini tadi, 38, 39, 40 surat An-Naml. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bahwa ilmu itu sangat tinggi, betapa tingginya kedudukan ilmu dan ulama, dan betapa Nabi Sulaiman dan dia tidak tertipu dengan kerajaannya, dan kita pun bisa meniru beliau dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dan ciri orang yang bersyukur, dia rajin beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian Bapak Ibu, orang-orang yang bersyukur itu tidak pula banyak. Karena dalam Al-Quran Allah sudah katakan, wa qalailun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang mereka bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kufur tunggu-tunggulah kena azab Allah SWT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.